Halo, selamat malam. Pemerintah berencana mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga sebagai booster pada tahun 2022. Vaksin dosis ketiga atau disebut vaksin booster dinilai penting untuk meningkatkan antibodi secara penuh agar terlindungi dari COVID-19. Pemerintah menyatakan penyuntikan dosis ketiga baru akan dilakukan jika populasi yang sudah mendapat 2 dosis vaksin mencapai 50%. Pemenuhan 2 dosis vaksin kepada separuh populasi ditargetkan selesai pada Desember 2021. Pemerintah saat ini masih mempelajari teknis pemberian booster vaksin COVID-19 seperti jarak waktu pemberian dosis 2 dengan dosis ketiga hingga penetapan jenis atau merek vaksin yang cocok. Selama 1 jam ke depan bersama saya Diana Dwika, kami akan membahas persiapan pemberian vaksin booster dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Pemirsa, capaian vaksinasi dosis lengkap Indonesia sudah mencapai 40%, melebihi target Badan Kesehatan Dunia. Meski begitu, kemungkinan turunnya daya tahan tubuh dan ancaman varian baru COVID-19 menjadi alasan diperlukannya vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Rencana pemerintah memberikan vaksin booster atau vaksin ketiga tahun depan disambut beragam oleh masyarakat. Udin dan Sri yang berdagang di Pasar Mampang, Jakarta keberatan dengan rencana pemerintah untuk memungut biaya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin dosis ketiga. Saya nggak setuju kalau untuk bayar gitu, karena ekonomi ini masih dalam keadaan belum stabil. Kalau seperti biasa, seperti kayak dulu sih nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya sih 2 aja udah cukup ya sebenarnya ya, udah kuat kali ya mungkin ya. Pendapat saya kalau disuruh bayar ya saya nggak mau, kalau harusnya boleh gratis begitu. Lain halnya dengan Fikri Lesmana, pegawai swasta ini bersedia membayar vaksin dosis ketiga asalkan harganya masih terjangkau. Ia berharap nantinya distribusi vaksin ketiga dipermudah agar masyarakat yang mau mendapatkan dosis ketiga tidak kebingungan. Biar aja dia turun drastis ya, dari harga awalnya sampai 1 juta sekarang hampir seperempat harga. Kalau kita berpatokan dengan harga PCR bisa turun 4 kali lipat, saya kira setidaknya mungkin kalau di angka 100 sampai 150 ribu masih wajar lah. Dibandingkan yang isu pertama itu kan sempat ya untuk vaksin itu kan hampir 500 ribu. Pendistribusian vaksin COVID-19 dosis ketiga sebagai booster rencananya akan dimulai tahun 2022. Vaksin booster ini akan diprioritaskan untuk para lansia dan masyarakat yang memiliki kelainan imunitas atau autoimun. Masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksin dosis ketiga ini akan mendapatkannya secara gratis. Sementara untuk masyarakat umum nantinya akan dipungut biaya. Ya, sampai saat ini belum ada penetapan biaya ya, dan kita tidak bisa menduga-duga berapa biaya yang nanti akan timbul sebagai harga pemberian pelayanan vaksinasi dosis ketiga di tahun 2022 ya. Yang pasti pemerintah akan menetapkan harga tertinggi untuk harga vaksin dan harga layanan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Jadi kita tahu untuk vaksinasi gotong royong pun sudah kita lakukan ya penetapan harganya. Nah, ini juga mekanisme yang sama juga akan kita lakukan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah telah membuat 2 skema bagi penerima vaksin booster. Pertama, masyarakat dapat memanfaatkan layanan BPJS untuk mendapatkan vaksin booster. Atau masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai Rp100.000. Diskusi juga dengan Bapak Presiden sudah diputuskan oleh beliau bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya yang PBI saja. Sedangkan yang lainnya kalau toh biaya juga tidak terlalu mahal akan dimasukkan ke skema yang umum ya, bisa beli langsung dari diri sendiri atau juga bisa melalui mekanisme BPJS ya, sehingga dengan demikian harga suntikannya kan mungkin bisa berapa $7 atau $8 gitu satu kali suntik, itu bisa atau sekitar nggak sampai 100.000 ya, atau 100.000 sekitar 100 ribuan itu bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. Saat ini pemerintah masih menunggu kajian ilmiah dari para peneliti terkait efektivitas vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. WHO sendiri belum menetapkan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai urgensi dalam penanganan pandemi COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia.
Setelah pemberian vaksin ketiga atau vaksin booster kepada tenaga kesehatan, pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan vaksin booster bagi masyarakat umum. Malam ini kami akan membahas seberapa penting dan seperti apa pelaksanaan vaksinasi ketiga bagi masyarakat umum bersama dua narasumber yang sudah tersambung secara daring. Yang pertama, kami sudah mengundang Dr. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Dr. Alex, selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Dewan Pertimbangan PBID. Profesor, selamat malam Profesor. Selamat malam Mbak Diana ya. Iya, saya Diana. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami juga Profesor. Baik, saya akan langsung memulai perbincangan kita malam hari ini. Ini menarik sekali dan sangat menyenangkan sekali ketika kita berbicara tentang booster. Artinya bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini selalu menunjukkan progres begitu ya. Kalau yang di bulan Juli kita masih mengejar atau akselerasi vaksin 1 juta suntikan per hari. Kemudian di bulan September 2 juta per hari. Dan ini menjelang akhir tahun kita sudah mulai berbicara tentang booster. Tapi kalau kita melihat di sejumlah negara lain bahwa pemberian booster ini memang sempat menjadi kontroversi. Artinya harus diberikan sekarang kah atau masih nanti-nanti saja. Dan ini saya ke Dr. Alex terlebih dahulu. Ada pernyataan dari ahli penyakit menular di Amerika Serikat menyebutkan kemungkinan status COVID-19 dapat diturunkan dari pandemi menjadi endemi jika vaksin booster diberikan secepatnya. Apakah Anda setuju dengan ini, Dr. Alex? Ya, jadi kita sudah banyak belajar ya, sudah hampir 2 tahun kita sudah mengalami pandemi. Iya. Dan kita ketahui bahwa virusnya tidak konsisten karena dia bermutasi terus dan mempunyai karakter yang berubah-ubah. Iya. Dan kedua bahwa kita apresiasi pemerintah karena pemerintah sudah menyiapkan vaksin dengan berbagai macam platform yang ada. Oke. Dan kemudian pemerintah mengejar target paling tidak 70% di akhir tahun. Dan oleh karena itu, ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas dan meningkatkan pertahanan secara individual maupun secara kolektif. Tapi persoalannya adalah bahwa vaksinasi tidak mencegah penularan. Vaksinasi tidak mencegah bahwa infeksi itu bertransmisi. Yang bisa mencegah itu adalah kalau ada perilaku yang tetap mempunyai kewaspadaan yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan kemudian yang berikut juga adalah bahwa di samping perilaku, tentu ada satu program yang disebut untuk mengetahui bagaimana situasi infeksi di daerahnya masing-masing, yaitu dengan melaksanakan kontak tracing. Nah, kontak tracing ini harus terus-menerus. Jadi artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Vaksinasi kita setuju ditingkatkan. Kedua, perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan harus tinggi, kepatuhannya tinggi. Ketiga, kontak tracing ini tidak boleh kendor. Jadi inilah simultannya lah yang harus kita lihat. Sebagai contoh, kita lihat di Jerman, di Prancis, angka kenaikan kasus positif hariannya makin meningkat, rumah sakit meningkat, padahal vaksinasi sudah di atas 80%. Jadi artinya vaksinasi tidak menjadi variabel tunggal untuk mengendalikan pandemi tersebut. Jadi ada faktor perilaku, ada faktor kontak tracing, dan memang vaksinasi mempunyai peran penting supaya tidak jatuh menjadi sakit berat dan tidak meningkatkan morbiditas maupun mortalitas. Jadi oleh karena itu kita tetap berapresiasi bahwa vaksinasi akan dikejar sampai 70%, baik yang pertama maupun kedua. Bahkan juga sudah kita berpikir untuk adanya booster, dan ini sudah terselenggara untuk nakes. Dan kita lihat memang angka kesakitan dan angka mortalitas nakes itu turun. Iya. Tetapi tidak itu saja faktornya, termasuk juga perilaku, termasuk juga untuk melacak situasi di sekitarnya. Dan bagaimana nanti ke depan, apakah kita memakai booster atau tidak, ini juga tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan COVID tersebut di negara kita. Baik. Jadi oleh karena itu memang masalah booster ini patut dikaji, dan kita punya satu lembaga namanya ITAGI yang akan mengkaji efektivitasnya, efikasinya khusus untuk Indonesia. Baik. Karena Indonesia ini punya alat tersendiri untuk mengukur tersebut. Sama seperti PPKM, itu merupakan instrumen yang andal dalam mengendalikan COVID-19. Baik. Baik, saya coba ke Profesor Zubairi. Ini kira-kira kalau dari pendapat Profesor, kita kira-kira membutuhkan booster secepatnya atau nanti saja sih, Profesor?
Iya, sekarang kondisi Indonesia memang lagi bagus sekali. Iya. Kalau dari ranking dunia per jumlah kasus mingguannya kita nomor 75, jadi paling amat rendah. Dulu kita pernah ranking 1 paling banyak kasusnya, yang meninggal juga banyak. Sekarang sudah turun drastis dan positivity rate juga amat sangat rendah. Jadi kalau dari situ memang booster justru kesempatan kita lagi rendah begini lebih cepat tentu lebih baik. Itu yang bisa disampaikan. Contoh lain adalah yang di mana 2 kali vaksin itu tidak menolong, tadi sudah disampaikan. Namun misalnya Amerika, Inggris, Singapura itu sudah lebih dari 70% divaksinasi 2 kali, sudah vaksin lengkap. Namun kenyataannya Amerika sekarang masih paling banyak kasusnya, kasus barunya, kemudian Singapura jauh di atas kita, juga Inggris. Jadi memang booster kita perlukan dan mumpung kita lagi rendah positivity rate-nya, saya kira ini kesempatan amat bagus untuk booster ketiga agar kita bisa bertahan di pasien baru yang amat rendah seperti sekarang. Iya, baik. Artinya memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian booster pada saat kasusnya sedang landai begitu ya. Nah ini kita perlu juga untuk menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya booster ini apa, Profesor? Iya, booster itu begini contohnya, Amerika itu pada waktu sudah 173 juta penduduknya divaksinasi 2 kali, maka dari 173 juta divaksin itu masih bisa terinfeksi dan harus dapat rumah sakit lebih dari 30.000. Dan dari situ yang meninggal masih 10.000 lebih. Jadi artinya memang vaksin 2 kali ini penting, namun tidak bisa mencegah penularan 100%. Tapi dari awal kan kita juga sudah tahu bahwa efektivitasnya memang tidak ada vaksin yang 100%. Lagi pula dengan varian Delta juga efektivitasnya agak turun. Jadi memang amat sangat diperlukan booster ketiga ini agar terlindung. Itu sekarang semua orang, kalau Amerika itu baru bulan akhir September itu keluar izin emergency use authorization-nya untuk booster, sedangkan kalau Kanada sekitar 20 November. Ya, berarti artinya bahwa vaksin booster ini juga akan menggunakan vaksin yang ada saat ini ya, Prof. Bukan menggunakan vaksin dengan strain virus terbaru, begitu? Iya, benar. Jadi sudah dibuktikan penelitian di Inggris bahwa virus varian baru yang AY.4.2 itu ternyata masih bisa dengan vaksin. Jadi penurunannya hanya amat sangat sedikit, tidak signifikan. Jadi tetap bisa ditangkal dengan vaksin yang ada. Iya, baik. Dr. Alex, Menteri Kesehatan juga menyampaikan ada wacana bahwa pemberian booster ini akan diberikan di tahun 2022, tapi tidak segera begitu. Ini pastinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus apa yang saat ini sedang dikaji untuk pemberian booster ini kepada masyarakat luas? Ya, ada beberapa hal yang harus kita lihat. Memang target vaksinasi kita memang cukup cepat di 2 bulan terakhir ini. Iya. Tetapi dari laporan mid-November, itu kabupaten kota di Indonesia yang memiliki cakupan vaksinasi dosis pertama di bawah 40% ada 290 kabupaten kota. Kemudian ada 158 kabupaten kota yang cakupan dosis pertamanya antara 40-60%. Dan hanya 66 kabupaten kota yang memiliki cakupan dosis pertama di atas 60%. Nah ini kalau kita bagi antara 40-60%. Dan kemudian bagaimana dengan dosis kedua? Itu sebagian besar 432 kabupaten kota memiliki cakupan masih di bawah 40%. 54 kabupaten kota memiliki cakupan dosis kedua 40-60%. Dan 28 kabupaten kota yang memiliki cakupan dosis lengkap 60%. Jadi kalau kita lihat dari elaborasi ini, artinya PR kita untuk mencapai 60% itu harus masih digenjot. Di kabupaten kota, jangan kita lihat di aglomerasi. Kalau aglomerasi bisa tinggi. Ya, seperti Jakarta, di Malang, Surabaya, Medan, sekitarnya bisa tinggi. Dan kemudian yang berikut adalah di dalam populasi rentan. Jadi misalnya di cakupan remaja, memang meningkat pesat. Untuk dosis pertama di atas 6%, tapi di kelompok lansia ini masih ketinggalan. Jadi di kelompok lansia ini masih di sekitar 34,9%. Dan kemudian belum lagi yang di kelompok usia yang masih lebih muda, seperti anak-anak, seperti anak remaja,
itu masih di 34,3%, walaupun dosis pertamanya 56%. Jadi artinya kalau kita mengelaborasi dari segi umur, dari segi populasi rentan ini masih menjadi PR. Oleh karena itu memang menjadi tugas kita lah November dan Desember ini untuk mendorong semua elemen-elemen yang ada di masyarakat, baik mereka yang tinggal di kabupaten kota, di pesisir, di pegunungan, untuk segera divaksinasi. Tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri sudah melakukan serbuan. Tetapi karena populasi kita besar, ini dululah yang harus kita selesaikan. Nah, bagaimana dengan booster? Tentu juga kita harus bertimbang. Pemerintah juga sudah mempunyai kebijakan. Seperti contoh, nakes itu hampir 100% itu sudah di booster yang ketiga. Dan apa dampaknya? Lihat angka mortalitas, mobilitas itu turun. Artinya, pemberian booster kepada nakes itu sangat bermanfaat. Tentu ke depan ini yang harus kita pertimbangkan juga, mungkin ke lansia. Tapi dengan catatan lansia juga harus sudah di atas 70%. Kalau enggak, apa yang mau di booster? Jadi oleh karena itu lansia inilah harus kita dorong, harus jemput bola. Kita mendorong keluarga, anak-anak, agar mendorong orang tua yang ada di rumah supaya vaksinasi. Dan yang berikut mengenai sumber. Memang platform vaksin sudah cukup banyak yang disiapkan pemerintah. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga menggunakan produksi dalam negeri. Jadi sudah ada yang diperjuangkan sekarang oleh rakyat kita, oleh saintis kita, yaitu ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara yang menggunakan dendritic cell. Ini harus kita manfaatkan. Ini adalah kekayaan juga yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi booster tahun 2022. Sehingga anggaran yang mungkin dikhawatirkan oleh pemerintah juga bisa kita lakukan penghematan. Dan juga dengan pola skala di mana kita memprioritaskan mereka yang lebih rentan, ini juga bisa menjadi catatan kita sehingga ini bisa kita cakup lebih tinggi. Dan yang terakhir tentu bagaimana soal skema pembiayaan. Memang benar, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjaga, melindungi seluruh masyarakat. Itu adalah tugas konstitusi untuk menjaga masyarakat kita. Tapi juga di dalam menjaga konstitusi ini juga tentu ada kontribusi. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, apakah nanti ini melalui PBI, melalui BPJS, dan kemudian juga melalui kontribusi dari masing-masing institusi yang ada, ini tentu akan menjadi catatan pemerintah dan menjadi bagian dari share seluruh masyarakat dalam menjaga negara dan bangsa ini agar tetap aman dan tidak ada lonjakan-lonjakan kasus baik sporadis maupun secara regional. Iya, baik Dr. Alex, nanti kita akan coba untuk kupas satu persatu mulai dari kehadiran vaksin-vaksin dalam negeri yang akan dipergunakan sebagai booster, kemudian persoalan harga dari booster ini sendiri. Dan juga yang menarik tadi Dr. Alex menyampaikan bahwa pemberian booster ini sangat bermanfaat bagi nakes. Saya juga nanti akan bertanya secara pribadi kepada Profesor Zubairi, ini kan sudah pastinya mendapatkan booster di usia 70 tahun, seperti apa yang dirasakan. Nanti kita akan mencoba untuk menanyakan langsung ke Profesor di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bersatu Melawan COVID-19 dan masih dalam perbincangan kita bersiap menyambut vaksin booster dengan dua narasumber kita, ada Dr. Alexander Ginting dan juga Profesor Zubairi Jurban. Tadi di segmen pertama kita sudah mengulas bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian vaksin booster begitu ya di saat kondisi COVID-19 case hariannya sedang melandai. Dan kita akan melanjutkan perbincangan, saya langsung ke Profesor Zubairi aja. Tadi Dr. Alex menyampaikan bahwa pemberian vaksin booster kepada nakes ini ternyata banyak sekali gitu manfaatnya. Prof, ini saya menanyakan secara pribadi, pastinya Profesor juga sudah mendapatkan booster begitu ya, dan usia Profesor sudah kurang lebih 70 tahun. Kira-kira bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih yang dirasa ketika akhirnya menerima suntikan vaksinasi 3 kali begitu? Iya, saya harus bikin pernyataan. Usia saya 74, sebentar lagi 75 tahun. Saya penderita diabetes, hipertensi, kemudian pernah serangan jantung, jadi operasi bypass hampir 4 tahun yang lalu. Namun sekarang ini setelah operasi jantung dan rehabilitasi dengan olahraga, bisa dikatakan sehat banget, olahraganya lumayan kuat, minimal ya sekitar 150
200 menit per minggu. Kemudian saya sudah divaksinasi 3 kali. Yang 2 kali divaksinasi dengan Sinovac itu nggak ada rasa sama sekali, nggak ada keluhan. Kemudian pada waktu ketiga, waktu ketiga suntik saya agak nyeri, bengkak sedikit, namun amat ringan. Jadi pada hanya beberapa jam kemudian sembuh. Jadi juga ada meriang, tapi juga sekitar 1 jaman. Selain itu tidak ada keluhan apapun dan itu sudah lebih dari beberapa bulan yang lalu dan sekarang alhamdulillah sehat. Jadi bisa dikatakan vaksinasi 3 kali itu amat bermanfaat dan efek sampingnya amat sangat minimal, hanya bengkak dikit, pegel dikit, namun terus sembuh, sehat, dan saya masih aktif banget, artinya masih praktek, masih ke rumah sakit, jadi bisa dikatakan amat praktek dari pagi sampai sore dan rumah sakit, dan juga bikin media sosial itu bisa 5 kali seminggu, yang saya tidak bisa selalu di rumah, hanya hari Jumat dan Minggu. Jadi intinya vaksin amat sangat menolong. Jadi saya mohon pada semua anggota masyarakat, marilah secepatnya vaksin. Yang belum vaksin pertama, apalagi segera. Yang sudah vaksin yang sudah 1 kali, ya segera kedua. Dan yang kedua, kalau ada kesempatan segera mulai dengan ketiga. Tentu menunggu sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih. Iya, artinya kita bisa belajar dari Profesor di sini bahwa dengan usia 74 tahun divaksin pun tidak mengalami apa-apa ya, Profesor ya. Bahkan juga ada beberapa sakit begitu, tapi ternyata malah membuat Profesor merasa lebih terlindungi setelah melakukan vaksin, terlebih dengan vaksin booster ini. Baik, Dr. Alex. Dan tidak hanya saya sendiri, itu teman-teman saya yang usia 70 sampai 85 yang sudah vaksinasi 3 kali, kesehatannya bagus. Jadi nggak usah khawatir, don't worry. Don't worry, oke, nggak usah khawatir, nggak usah takut tentang apa efek samping dari vaksin ini, karena kita sudah bisa melihat dari apa yang dialami oleh Profesor begitu ya. Baik, ini Dr. Alex, kalau berkaca dari case dari Profesor ini, bahwa masyarakat nggak usah ragu deh untuk vaksin, apalagi booster begitu ya. Dan juga ini bahwa dari vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin 3 ini kan memang ada perbedaan jenis vaksinnya. Kira-kira memang nanti rencananya untuk pemberian vaksin booster ini apakah homologus, artinya satu jenis, atau heterologus dengan beberapa jenis yang dikombinasikan, itu tidak menjadi masalah begitu? Bagaimana, Dr. Alex? Ya, jadi pertama saya mengapresiasi dulu Profesor Jubairi Jurban. Profesor ini juga adalah guru saya, dan dia sudah memberikan contoh ke masyarakat untuk bisa vaksinasi, memberikan proteksi dan meningkatkan imunitas. Luar biasa, Prof. Tetap mengabdi. Jadi bahwa kita hampir seluruhnya mungkin di masyarakat pernah menerima Sinovac sebagai dosis pertama, kemudian Sinovac dosis kedua, dan kemudian mungkin bisa nanti di booster, khususnya di nakes itu memakai Moderna misalnya. Itu yang disebut yang berbeda, heterologous. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya Sinovac pertama, kedua Sinovac, yang ketiga Sinovac, yang dia lebih homogen, homologous. Jadi ini memang menjadi pertimbangan di dalam kita memberikan booster. Apakah homologous ataupun heterologous. Tentu nanti kita akan berpedoman dari ITAGI yang selaku lembaga, selaku institusi yang akan menentukan bagaimana jalannya nanti di dalam melaksanakan vaksinasi tersebut. Tapi ada 3 hal yang harus kita catat. Bahwa kalau kita mau melakukan booster, bahwa booster tersebut dapat memblokir protein spike pertama. Kemudian dapat memblokir protein spike yang bisa masuk melalui saluran pernafasan. Jadi spike-nya ini yang berbahaya karena dia bisa menembus sel dan kemudian bisa masuk ke dalam saluran nafas. Yang kedua, efikasinya harus lebih tinggi dari yang kedua. Jadi vaksin tersebut memiliki efikasi yang lebih tinggi dan ini bisa kita lihat dari berbagai jurnal ilmiah yang ada. Dan tentu kita mencari efikasinya yang lebih tinggi, misalnya apakah itu AstraZeneca, Pfizer, Moderna, apakah ini lebih tinggi dari Sinovac atau tidak.
Jadi ini tentu nanti akan dikaji oleh ITAGI yang punya kompetensi untuk melihat ini. Terus kemudian juga kita lihat bahwa sekarang ini banyak varian baru. Iya. Dan contohnya Delta. Dan Delta itu nggak berdiri sendiri, ada lagi subvariannya. Dan ini ada sampai 15 jenis ya subvarian. Jadi oleh karena itu efikasi terhadap varian Delta juga adalah menjadi kriteria apakah vaksin tersebut masih efektif atau tidak. Terutama di varian Delta yang dengan sub-subnya tersebut. Sehingga ini menjadi pemikiran akhirnya apakah nanti ada pilihan secara tetapan pemerintah untuk menentukan sebagai booster. Tapi berdasarkan teori tentunya untuk menjadi booster itu tidak mesti seragam seluruh wilayah, provinsi, kabupaten, kota. Tentu pemerintah nanti akan melihat berbagai pilihan-pilihan di dalam booster. Dan tentunya kalau ini juga nanti akan berbayar, ini juga akan diberikan juga pilihan kepada dokter-dokter yang menjadi DPJP untuk vaksinasi, untuk menentukan di samping juga efek samping, di samping juga efikasi, untuk menentukan apa yang menjadi vaksin ketiganya. Jadi artinya pemerintah akan membuat guideline, membuat pedoman, tetapi nanti dalam pilihan-pilihan tentu nanti akan tergantung dari vaksinator, tergantung dari dokter, dan juga melihat juga bagaimana apakah yang bersangkutan ada riwayat KIPI yang khas, yang tinggi atau yang berat atau tidak. Jadi ini semua menjadi pertimbangan kita. Dan kemudian juga pemerintah juga di samping platform yang ada juga tidak tertutup kemungkinan untuk juga menggunakan vaksin-vaksin yang ditemukan dan diproduksi di Indonesia. Ini juga harus mesti menjadi bagian dari pemikiran kita ke depan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ini pandemi selesai. Dan tentunya pandemi ini juga harus bisa menggali potensi di dalam negeri. Jadi kita harus apresiasi juga peneliti yang ada di vaksin merah putih, peneliti yang ada di vaksin Nusantara, agar ini juga bisa secara sinergi untuk membangun potensi negara kita di dalam menghadapi pandemi ke depan. Iya, baik Dr. Alex dan juga Profesor, kita akan membahas selanjutnya bagaimana potensi kita untuk menggunakan vaksin-vaksin produksi dalam negeri yang akan dipergunakan sebagai booster di tahun mendatang di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di program spesial Bersatu Melawan COVID, masih melanjutkan perbincangan kita tentang vaksin booster. Saya mau ke Dr. Alex lagi. Ada satu hal yang ingin saya gali lebih jauh. Tadi Dr. Alex menyampaikan bahwa pemberian booster ini dapat memblok protein spike yang bisa masuk dalam pernapasan. Jadi benarkah jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa dengan setelah di booster, maka antibodi kita itu akan naik hingga 7 kali lipat sampai 10 kali lipat, Dr. Alex? Ya, jadi untuk respon imunitas itu juga sifatnya juga individual. Jadi masing-masing orang secara individu juga akan memberikan respons masing-masing terhadap apa antigen yang diberikan. Jadi yang penting bahwa seberapapun protein yang kita berikan dan kemudian antibodi yang timbul, yang jelas tubuh sudah mengenali siapa musuhnya. Jadi yang paling penting itu adalah pengenalan terhadap musuh. Jadi kualitasnya itu jauh lebih tinggi kita manfaatkan daripada kuantitas. Jadi karena apa? Karena memang virus ini terus berubah karakternya dan kemudian khususnya ada yang berubah di spike, dia lebih menjadi virulen. Sehingga memang ITAGI mengatakan memang kalau memang mau booster, maka dia bisa memblokir protein di spike dan tentu di vaksin yang ketiga ini harus lebih unggul daripada vaksin yang sebelumnya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat dia akan lebih efektif dan kemudian efikasinya juga lebih baik. Dan satu lagi juga menjadi catatan bahwa tidak semua orang sama di dalam memberikan respons. Ada yang memberikan alergi, ada yang memberikan pegal-pegal yang luar biasa. Tentu ini harus dicatat juga oleh semua orang yang sudah pernah vaksinasi 1 dan 2. Jadi apa yang disampaikan Prof. Zubairi tadi bahwa dia mendapat efek samping, ya seorang dokter juga kalau divaksinasi tetap ada efek samping. Tetapi tidak harus dihindari. Dan ini harus diingat juga, karena nanti kalau misalnya dia mau divaksinasi ketiga, pasti si vaksinator nanya,
Bahwa untuk yang pertama dulu apa gejalanya, apa keluhannya, yang kedua apa keluhannya. Jadi kalau misalnya dia mendapat Sinovac pertama dan kedua, dia sudah mempunyai efek samping yang besar, tentu kita akan bertimbang untuk memberikannya yang heterologous. Tetapi kalau tidak, mungkin bisa diberikan homologous sepanjang dari hasil penelitian dan laporan bahwa yang pertama dan kedua dan ketiga itu bisa memberikan efikasi yang lebih baik. Baik, ya Profesor Zubairi, ini kalau nakes sudah hampir 100% begitu ya mendapatkan booster, kira-kira selanjutnya siapa nih yang lebih dulu seharusnya mendapatkan booster, Profesor? Oh iya, kan nakesnya sudah yang berisiko tinggi. Jadi misalnya usia lanjut, kemudian orang yang defisiensi imunitasnya lagi turun, misalnya orang yang sedang mendapat pengobatan dengan prednison atau methylprednisolone, itu perlu, artinya orang yang kekebalan tubuhnya turun karena sebab apapun itu perlu mendapatkan booster. Karena untuk yang disertai komorbid yang menyebabkan kekebalan turun itu, hasil vaksinasi yang pertama dan kedua biasanya efektivitasnya, daya proteksinya rendah, jadi perlu didahulukan. Baik, tapi ini kira-kira kalau untuk pemberian jarak booster dengan vaksin kedua ini harus berjarak berapa bulan begitu, Profesor? Sebaiknya sih sekitar 6 bulan. 6 bulan. Baik, ya Dr. Alex, ini kira-kira apakah nanti pemberian vaksin COVID-19 ini akan menjadi pemberian vaksin tahunan seperti vaksin influenza misalnya? Vaksin influenza, jadi begini. Vaksin ternyata macam-macam. Jadi saya masih ingat yang istilah booster ini pada waktu saya belajar postgraduate di Perancis tahun 82-83. Waktu itu saya memasukkan anak saya ke sekolah praskul. Tanya, udah vaksin? Sudah. Mana buktinya? Ini aku sendiri yang vaksinasi. Saya bilang ke anak-anakku itu. Kemudian booster? Belum. Nah, kalau belum booster, untuk praskul ini nggak bisa, harus booster dulu, baru nanti 6 bulan kemudian boleh masuk sekolah. Itu pengertian pertama. Jadi booster untuk yang anak prasekolah. Nah, kalau influenza itu memang setiap tahun itu vaksin yang lalu tidak begitu berhasil untuk yang virus influenza yang sekarang. Jadi setiap tahun biasanya September, Oktober itu mulai vaksinasi. Jadi menjelang musim dingin, karena pada waktu musim dingin angka kematian influenza itu tinggi, seperti juga angka infeksi maupun kematian akibat COVID-19. Jadi perlu kalau influenza. Kalau hepatitis B tidak. Jadi dulu hepatitis B kita tergantung titernya. Ternyata turun, ya udah vaksinasi, turun vaksinasi. Sekarang nggak lagi terbukti. Kemudian setelah ratusan juta orang divaksinasi hepatitis B, ternyata tidak perlu booster. Jadi ada penyakit yang memerlukan vaksin booster, ada yang tidak. Nah, untuk yang COVID-19 belum tahu, datanya belum cukup untuk menyimpulkan apakah perlu booster setiap tahun atau tidak. Ya tentu kita harapkan tidak, khususnya Indonesia yang sekarang lagi bagus-bagusnya, semoga tetap kondisinya baik. Iya, itu semua tergantung dari kesadaran kita semua ya, Profesor. Apakah kita bisa terus berada dalam situasi landai seperti saat ini, ataukah akan terjadi lonjakan di akhir tahun? Semuanya tergantung dari kesadaran masing-masing dari masyarakat Indonesia. Baik, ini yang pasti juga dinantikan oleh masyarakat Indonesia adalah kira-kira kalau booster nanti diberikan secara mandiri, artinya berbayar, harganya yang pas berapa begitu. Kita akan membahasnya sesaat lagi di segmen selanjutnya. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bersatu Melawan COVID. Masih bersama dua narasumber kita, ada Profesor Zubairi Jurban dan juga Dr. Alexander Ginting. Kita masih melanjutkan perbincangan tentang pemberian vaksin booster di Indonesia. Dan tadi kami juga sempat membahas bahwa kalau nanti memang booster ini akan diberikan untuk masyarakat, sebaiknya kita juga mulai mempertimbangkan pemberian vaksin-vaksin produksi dalam negeri. Mungkin Dr. Alex bisa menjelaskan sejauh ini sudah bagaimana progresnya untuk vaksin dari dalam
dalam negeri ada vaksin merah putih dan juga vaksin Nusantara. Dr. Alex. Ya, jadi bahwa dari sejak awal kita dimulai vaksinasi, sebenarnya penelitian di dalam negeri ini sudah mulai berkembang. Jadi vaksin merah putih tentu berasal dengan menggunakan virus COVID yang ditemukan dan strain yang ada dalam negeri. Dan ini tentu diharapkan dia akan memberikan respon imun yang lebih spesifik dan juga di samping juga biaya produksi yang lebih murah. Yang kedua bahwa juga di dalam negeri juga sudah dilakukan penelitian uji fase 1 dan 2, yaitu vaksin Nusantara, di mana ini menggunakan dendritic cell, dan dengan antigen yang diberikan tentu nanti akan memberikan respon imunologi juga yang spesifik terhadap virus yang ada. Tentu ini masih semua dalam penelitian, tapi paling tidak kita mengkaji bahwa potensi dalam negeri itu luar biasa. Jadi potensi dalam luar negeri itu bisa kita gali supaya ini juga memberikan kekuatan di dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Jadi ini juga akan menghemat devisa. Oleh karena itu memang ini yang harus kita dorong terus. Di samping juga kita memanfaatkan juga persediaan vaksin yang sudah dikerjasamakan pemerintah dengan pihak ketiga, apakah itu juga melalui Badan Kesehatan Dunia dan kemudian dengan kerjasama internasional lainnya. Dan dalam hal ini tentunya sebelum kita melangkah untuk booster, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Jubir Satgas COVID-19 Nasional, Profesor Wiku, bahwa pengkajian ini perlu yaitu seroprevalensi yang sekarang sedang berjalan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Sepanjang hasil seroprevalensi ini sudah bisa menunjukkan hasil yang positif untuk penyakit tertentu, maka kita bisa mengukur seberapa besar kebutuhan kita untuk bisa melakukan booster dan seberapa tinggi urgensinya, khususnya di kelompok-kelompok yang mungkin rentan. Jadi oleh ini memang harus kita tunggu kajiannya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi juga oleh Jubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, yang mengatakan bahwa vaksin booster ini juga sedang dalam pengkajian dan penelitian oleh tim yang sudah disusun. Tentu nanti ini akan menyangkut apakah dia homologius, misalnya Sinovac, atau misalnya Sinovac mungkin dengan menggunakan rekombinan ataupun messenger RNA, sehingga ini juga perlu pilihan-pilihan yang strategis, karena juga dalam rangka melihat efikasi dan juga pembiayaan. Dan kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang kita dengar dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk lansia dan mereka yang penerima PBI melalui BPJS, tentu ini pemerintah akan memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk bisa mengadakan booster kepada mereka yang sebagai kelompok rentan ataupun mereka yang di kelompok yang berhak menerima PBI. Tetapi bagaimana dengan yang lain, tentu ini juga kita harus lihat bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi. Karena ini kan juga mengurus tanggung jawab kita ke depan. Tentu harga memang harus benar-benar dikontrol oleh pemerintah. Sehingga harga tersebut memang terjangkau dan kemudian harga tersebut juga bisa mencakup dari semua elemen di masyarakat. Apakah dari perusahaan swasta, ataupun karyawan BUMN, ataupun karyawan swasta lainnya, sehingga masing-masing bisa memberi kontribusi pemerintah. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, ya bisa harganya sekitar $8, mungkin atau $10, tapi paling tidak itu bisa menutupi harga ongkos untuk pemberian vaksinnya. Sehingga dibedakan nanti dengan harga pelayanan. Tetapi harga pokok paling tidak sudah bisa di-cover oleh pemerintah. Ya, Profesor Zubairi, bagaimana antusiasme Anda ketika akhirnya ada wacana bahwa vaksin-vaksin produksi dalam negeri ini kemungkinan besar akan bisa dipergunakan mulai tahun depan dan juga bisa digunakan sebagai booster. Seperti apa antusiasme dan juga optimisme Anda? Oh iya, amat antusias dan ya saya optimis juga bahwa nanti terbukti manfaatnya. Namun tentu kita harus menunggu sebentar kan. Sedang diteliti, kalau kemudian terbukti bermanfaat, mengapa tidak? Pertama, buatan dalam negeri mungkin sekali lebih membooster lebih kuat, kemudian juga tadi disampaikan oleh Dr. Ginting bahwa kemungkinan juga lebih kuat gitu ya. Jadi
Saya antusias, semangat, jadi kita tinggal nunggu bagaimana hasil penelitian yang sekarang ini lagi dikerjakan dan menunggu waktu itu. Iya, Profesor, kalau kita berbicara tentang harga tadi, Dr. Alex menyampaikan bahwa sebisa mungkin harganya terjangkau begitu ya. Tapi pastinya masyarakat ini kan juga tidak tahu apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan harga suatu vaksin begitu. Kalau kisaran harga saat ini berkembang di masyarakat bahwa vaksin berbagai jenis ini ada di range harga antara 100.000 sampai 500.000. Kalau menurut Profesor, kira-kira harga yang pantas untuk vaksin booster COVID-19 ini bagaimana? Iya, sebetulnya tergantung dari kalau subsidi pemerintah sih. Tapi kalau misalnya keuangan sedang berat, ya mungkin saya kira 500.000 juga mestinya masyarakat mau mengambil karena itu kan untuk melindungi nyawa kita dan melindungi keluarga kita dan orang terdekat kita. Jadi saya kira 500.000 pun masuk akal, apalagi kan yang pertama dan kedua juga sudah gratis. Namun tentu itu untuk sebagian besar masyarakat. Untuk anggota masyarakat yang lain tentu diperlukan jalan lain. Jadi untuk yang kondisinya ekonomi amat sangat lemah, ya kita mohon pada pemerintah untuk memberikan subsidi sehingga katakanlah kalau bisa ya 100.000 misalnya. Baik, baik. Itu kisaran harganya memang masih belum bisa ditentukan saat ini karena masih banyak sekali pertimbangannya ya, Profesor. Dr. Alex, ketika kita berbicara tentang booster, pastinya masyarakat juga bertanya-tanya tentang stok vaksinnya. Karena memang saat ini kan angka vaksinasi di Indonesia belum mencapai 100%, begitu. Artinya belum sepenuhnya merata sampai seluruh pelosok Indonesia. Ini kira-kira kalau kita sudah berbicara booster, ini terlalu terburu-buru atau tidak begitu, mengingat keberadaan stok vaksinnya? Atau sudah cukup? Ya, jadi kalau kita lihat dari laporan tim vaksin Indonesia, bahwa sasaran vaksinasi itu hampir 208 juta. Jadi kalau kita lihat dari dosis pertama yang sudah diberikan itu 64,39%, jadi di atas 130 juta. Dan dosis kedua itu 88 juta, dikurang 42,65%. Jadi kalau kita lihat secara overall, di 34 provinsi, maka yang paling tinggi itu DKI Jakarta. Itu sudah melebihi 100%. Dan kemudian Bali, Yogyakarta, itu sudah baik. Kepulauan Riau, dan kemudian juga beberapa di provinsi di Jawa, dan kemudian di Kalimantan Utara, Sulawesi Utara. Tapi masih ada juga yang masih di bawah 40%. Jadi ini memang yang menjadi PR kita sekarang. Untuk mengejar supaya ini bisa di atas 70%, dengan catatan juga segmen-segmen yang ada seperti lansia, remaja, ibu hamil, disabilitas, ini juga harus tercapai. Karena kalau kita berbicara booster nanti tentu akan berbicara skala prioritas. Siapa yang akan kita booster? Tentu kita akan mengatakan nakes. Nakes memang sudah pernah di booster. Dan tentu ini tidak tertutup kemungkinan juga harus dipikirkan. Dan nakes itu sudah hampir 100% lebih. Dan tentu kita yang kedua adalah lansia. Jadi lansia ini juga penting kita pacu, hanya nanti ada yang melalui skema PBI, skema penerima bantuan iuran melalui BPJS, tapi ada juga nanti dari skema mandiri. Tapi ini semua masih di dalam pengkajian dan juga di dalam studi yang dilakukan oleh berbagai elemen yang ada di dalam pemerintah. Tapi prinsipnya bahwa tugas vaksinasi kita, vaksin 1, vaksin 2 ini belum selesai. Ini masih harus dikejar, baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Booster memang kita harus bersiap, sebagaimana pemerintah kemarin sudah siap dengan booster untuk nakes. Dan 2022 mau tidak mau kita juga harus siap untuk booster bagi mereka yang di kelompok rentan pertama. Misalnya kemudian mereka yang dengan komorbid, mereka yang juga dengan disabilitas, dan kemudian pada kasus-kasus ibu hamil, dan tentu ini yang harus menjadi catatan kita. Jadi PR ini memang harus dikomunikasikan dan dikerjakan secara sinergis, sehingga akhirnya memang ini harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Sehingga seperti yang disampaikan Bapak Presiden, jangan sampai ada sisa, karena kalau sisa berarti rusak.
Oleh karena itu memang tim vaksinasi dan mereka yang mau divaksin harus memang berkomunikasi. Sehingga semua yang sudah disiapkan untuk divaksin harus divaksinasi. Demikian juga nanti dengan booster. Kalau booster sudah kita siapkan untuk lansia, maka lansia itu kita berharap berduyun-duyun datang ke sentra vaksinasi atau paling tidak kita jemput bola supaya dilakukan vaksinasi. Demikian juga mereka yang dalam skema PBI dan dalam skema mandiri. Tentu nanti ini akan kita minta persetujuan dari berbagai pihak untuk bisa melaksanakan program tersebut di tahun 2022. Kita yakin bahwa pemerintah sudah memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Dan stok vaksin yang sekarang ini kalau kita lihat sudah lebih 135 kali pengiriman, baik itu yang Sinovac, baik itu yang AstraZeneca dan Pfizer, dan itu jumlah stoknya cukup, dan ini semua didorong di kabupaten kota dan di provinsi, dan sesuai dengan instruksi Mendagri yang dilempar setiap 2 minggu sekali, bahwa tugas pemerintah daerah itu juga adalah mensukseskan vaksinasi. Di samping juga tetap melaksanakan kontak tracing yang tidak boleh kendor, dan kemudian pengawasan dan pengendalian PPKM, sehingga dengan demikian ini bisa kita kendalikan. Jadi kerentanan itu bisa kita waspadai sehingga tidak terjadi lonjakan kasus. Sebagaimana sering kita utarakan bahwa kendati pun kita sudah dalam PPKM level 1, level 2, ini akan berpotensi untuk terjadi lonjakan kasus kalau tidak ada kewaspadaan di seluruh masyarakat, termasuk juga di seluruh pengawas dan pengendali. Iya, artinya pastinya kita seluruh masyarakat Indonesia kita tidak mau dong akhirnya diterapkan lagi PPKM level 3, 4 dan membatasi ruang gerak kita begitu ya, karena ekonomi juga akan kembali tersendat. Baik, Profesor dan juga Dokter, seperti yang kita ketahui bahwa pemberian vaksin 1-2 ini didorong begitu ya oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang akan menjadi pertanyaan saya di segmen terakhir yang juga akan sekaligus menjadi closing statement dari Anda berdua, apakah nanti pemberian booster ini akan menjadi kewajiban begitu dalam quote to quote atau akan menjadi pilihan masyarakat? Dan spesial program Bersatu Melawan COVID akan segera kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama perbincangan kami bersama Profesor Zubairi Jurban dan juga Dr. Alexander Ginting dalam topik bersiap menyambut vaksin booster. Ini menjadi pertanyaan terakhir saya yang juga sekaligus menjadi closing statement bagi kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kalau kita mengingat bahwa pemberian vaksin dosis 1 dan 2 ini diberikan dengan dorongan yang kuat dari pemerintah terhadap masyarakat. Kira-kira untuk pemberian vaksin booster ini karena sifatnya mandiri, apakah nanti akan diwajibkan quote to quote ataukah akan menjadi pilihan bagi masyarakat? Saya mungkin ke Profesor terlebih dahulu. Iya, tentu paling baik kalau menjadi pilihan, namun kenyataannya semuanya divaksin gitu ya 3 kali itu yang saya kira paling ideal, artinya atas kesadaran sendiri masyarakat datang untuk vaksinasi ketiga. Sedangkan kesadaran sendirinya juga perlu diedukasi, terutama oleh teman-teman media. Ini menjadi working with the media memang penting banget, termasuk semua media, termasuk media sosial, karena kalau termotivasi kemudian datang itu selain melindungi diri sendiri, juga akan melindungi lingkungannya. Sebaliknya perlu juga ada pemahaman kalau dengan sendiri tapi tidak mau milih, tidak mau divaksinasi yang ketiga, berarti ada risiko dia tertular, ada risiko dia masuk rumah sakit, dan ada risiko menularkan ke orang lain. Jadi perlu disampaikan bahwa yang tidak bersedia vaksinasi ketiga itu merupakan suatu perilaku yang kurang bagus karena bisa merugikan masyarakat yang lain. Jadi tapi itu tentu pilihannya terserah pada pemerintah. Kalau diwajibkan juga monggo, tapi kalau diwajibkan tentu nanti terkaitannya dengan pembiayaan. Iya, baik. Kalau begitu bagaimana tanggapannya Dr. Alex? Terserah kepada pemerintah menurut Profesor, bagaimana tanggapannya? Yang paling baik sebenarnya adalah bahwa booster vaksin COVID tersebut adalah menjadi tugas dan panggilan dari masyarakat dalam rangka menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan menjaga bangsa ini. Yang kedua, bahwa skema itu bisa melalui penerima bantuan iuran PBI yang telah disetujui, dan tentu ini
nama-namanya harus tentu ditetapkan oleh pemerintah, siapa yang berhak menerima PBI. Dan yang ketiga, bila itu skemanya adalah mandiri, maka skema mandiri ini juga harus ditetapkan juga oleh pemerintah untuk mendapatkan pilihan jenis vaksin yang mana dan kemudian dengan harga yang terjangkau. Jadi ini menunjukkan ada tanggung jawab masyarakat juga di dalam menentukan dan menetapkan bagaimana bangsa dan negara ini ke depan untuk melindunginya dari bahaya COVID. Dan yang terakhir tentu di atas semua ini infeksi tetap akan berjalan kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan dan kemudian kontak tracing menjadi kendor. Oleh karena itu memang semua ini harus dibungkus oleh kewaspadaan yang tinggi. Dengan kewaspadaan yang tinggi, tentu kita akan merasa ada tugas dan panggilan untuk bisa kita di booster vaksin. Baik, ya artinya memang kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu prokes dan ketika nanti sudah ada booster semoga masyarakat begitu antusias ya. Karena seperti yang kita ketahui ini sudah hampir 50% mendapatkan vaksinasi pertama dan kedua, ekonomi juga sudah mulai bergeliat kembali. Apalagi nanti ketika sudah ada booster yang pasti kita juga mengingatkan untuk selalu prokes dimanapun kita berada. Baik Profesor Zubairi Jurban, Ketua Dewan Pertimbangan PBID dan juga Dr. Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu. Mbak Diana, ya, sampai bertemu lagi. Dan pemirsa, kami ingatkan bagi kita semua agar jangan lengah, pandemi masih ada. Untuk mencegah penularan COVID-19 segera divaksinasi. Juga selalu lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.